Apa sih susahnya tidur? Kalau capek, tinggal tidur saja. Sayangnya tak semua bisa tidur pula semudah kita mengucapkannya. Tak sedikit mereka yang kecapean dan butuh tidur, alami kesulitan untuk tertidur. Tak sedikit juga mereka yang belum puas tidur tapi tiba-tiba terbangun dan tak bisa tidur kembali. Lantas apa solusinya? Mari cari solusinya bersama Life. Live in Fullness to Eternity. "12 disiplin tidur, tingkatkan kualitas tidur." Bagi yang alami kesulitan tidur, peningkatan kualitas tidur kita itu perlu melibatkan penerapan kebiasaan tertentu. Mulai dari buat jadwal tidur yang konsisten hingga kurangi paparan cahaya biru sebelum tidur perlu kita upayakan. Kesulitan tidur dan kurang tidur sesekali mungkin tidak mengapa. Namun, pernahkah kita mengalami saat-saat sulit tidur, menatap langit-langit di tengah malam atau terbangun sebelum waktunya? Dan itu terjadi hampir di setiap malam. Jika ya, mungkin ini saatnya mengatur kembali kebiasaan tidur kita dan mengeliminasi kebiasaan apapun itu yang bisa ganggu istirahat kita. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, tentu kita dapat membuat perubahan positif pada rutinitas siang dan malam kita. Yang pada akhirnya harapannya semua ini bisa tingkatkan kualitas tidur kita. Penting untuk diketahui bahwa ternyata perilaku kita di siang hari tidak hanya sebelum tidur saja ya sahabat Life, semuanya dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Termasuk pilihan makanan, jadwal harian, dan ritual malam hari kita. Jika kita kesulitan tidur, ada banyak langkah yang dapat kita lakukan sepanjang hari dan sebelum tidur guna tingkatkan kualitas tidur kita. Berikut 12 disiplin tidur yang sudah terbukti bisa bantu tingkatkan kualitas tidur kita. Keep a consistent sleep schedule. Pertahankan rutinitas tidur yang teratur. Mari tetapkan waktu tidur dan bangun yang sama. Lalu kita lakukan itu setiap hari, termasuk di akhir pekan dan hari libur kita. Alasannya dengan tidur bangun di waktu yang sama, setiap hari dipercaya bisa latih perkuat alarm alami tubuh kita. Artinya, kita jadi bisa ngantuk di waktu yang sama dan terbangun di waktu yang sama juga tanpa mengalami kesulitan yang berlebihan. Konsistensi dalam jadwal tidur kita bisa kurangi rasa ngantuk di siang hari, bikin kita lebih fokus dan kerja pun bisa lebih efektif. Pastikan juga waktu tidur bangun yang kita tentukan bisa mengakomodasi kebutuhan istirahat tubuh kita, yaitu 7 hingga 8 jam tidur malam bagi kita orang dewasa. Disiplin tidur yang kedua adalah create a relaxing bedtime routine. Ciptakan rutinitas waktu tidur yang menenangkan dan pertahankan itu hingga kita tertidur. Rutinitas waktu tidur yang menenangkan terbukti bisa bantu lepaskan lelah kita sehingga kita siap untuk tidur. Otak kita bisa bantu tubuh kita mengenal rutinitas ini sebagai waktu tidur sehingga tubuh akan mulai rileks dan kita mulai merasa ngantuk. Dengan begitu, ini baru bantu kita tertidur lebih cepat. Waktu terbaik untuk memulai rutinitas sebelum tidur kita adalah sekitar 30 hingga 60 menit sebelum waktu tidur kita. Lantas, pilihan rutinitas apa yang baik untuk dilakukan sebelum tidur? Jawabannya, kita bisa bebas pilih rutinitas tidur apa saja. Yang pasti, pilihlah rutinitas tidur yang bisa buat kita merasa paling rileks, tapi tidak melibatkan apa saja yang bisa pancarkan cahaya biru dari layar HP atau TV kita. Berikut beberapa anjuran ide rutinitas tidur yang sahabat Life bisa ikuti. Pertama, kita bisa mandi atau merendam air hangat. Air tidak hanya terbukti bisa bantu kita rileks, tapi juga bisa turunkan suhu tubuh kita yang jadinya bisa trigger rasa mengantuk. Berikutnya, bagi mereka yang suka melatih kelenturan tubuh, silakan lakukan gerakan peregangan lembut atau yoga untuk bantu otot kita melepas ketegangan. Bagi yang banyak pikiran, kita bisa coba untuk luangkan beberapa menit untuk bermeditasi untuk membantu menenangkan tubuh dan pikiran kita. Saran ide rutinitas tidur berikutnya adalah dengan coba mendengarkan musik yang menenangkan sambil fokus pada pernapasan kita. Ide terakhir untuk ide rutinitas tidur kita adalah dengan luangkan waktu untuk membaca buku. Tapi pastikan kita hindari alat baca elektronik yang pancarkan cahaya biru. Intinya, hindari segala sesuatu yang bisa buat kita stres atau terlalu menstimulasi.
seperti percakapan emosional atau pekerjaan kantor kita. Disiplin tidur yang ketiga adalah turn off electronic devices before you go to sleep. Kenapa penting untuk kita jauhkan diri kita dari perangkat elektronik kita sebelum tidur? Karena ternyata perangkat elektronik seperti smartphone bisa pancarkan cahaya biru yang terbukti bisa turunkan kadar melatonin dalam tubuh kita. Mirip seperti efek stimulasi sinar matahari pada kita. Lantas, apa sih peran melatonin ini? Melatonin ini adalah yang mengatur siklus tidur bangun kita. Yang artinya kalau melatonin turun, rasa ngantuk kita akan hilang. Selain itu, perangkat yang memancarkan cahaya biru ini juga bisa merangsang otak kita, sehingga kita bisa sulit untuk memulai tidur. Meski kita tidak menyadarinya, meletakkan ponsel di dekat kita saat tidur dapat juga mengganggu istirahat kita dengan adanya notifikasi pesan, dengungan, dan emisi cahaya tiba-tiba di malam hari. Butuh kita jauhkan semua gangguan tidur kita, termasuk gadget kita sebelum kita tidur. Disiplin tidur yang keempat adalah exercise regularly. Melakukan latihan aerobik hanya setengah jam setiap hari dapat meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan kita secara umum. Lebih dianjurkan untuk memilih aktivitas di luar ruangan. Kenapa? Karena dengan adanya paparan cahaya matahari alami ini bisa bantu mengatur pola tidur kita. Namun jika olahraga di luar ruangan tidak memungkinkan, olahraga di dalam ruangan masih dapat berkontribusi pada kualitas tidur yang lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Tapi ada syaratnya, Sobat Life. Dianjurkan untuk tidak berolahraga dalam waktu 1 hingga 3 jam sebelum tidur. Olahraga yang terlalu dekat di jam tidur bisa tingkatkan energi dan artinya tingkatkan suhu tubuh kita, yang berarti bisa berpotensi menghambat rasa mengantuk kita. Sebaliknya, pertimbangkan untuk bersantai dengan peregangan atau yoga jika kita menginginkan aktivitas di sore hari. Disiplin tidur yang berikutnya adalah avoid caffeine intake. Tahukah Sobat Life, efek kafein bisa bertahan 3 hingga 7 jam setelah kita mengkonsumsinya. Artinya, kalau mau tidur, kita tidak terganggu, sebaiknya hindari secangkir kopi di sore hari. Karena itu mungkin bisa buat kita tetap terjaga dan waspada lebih lama dari yang kita inginkan. Ingat Sobat Life, setiap orang memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap efek kafein ini. Beberapa orang mungkin tidak terlalu terkena dampak kafein ini walau dikonsumsi malam hari. Sementara yang lain perlu berhenti lebih awal agar mudah tertidur. Namun yang pasti, semakin sedikit kafein yang kita konsumsi, semakin sensitif kita terhadap efeknya. Sedangkan kalau sering, dampak negatifnya bagi kesehatan kita pasti ada. Dan bukan hanya berdampak pada kurangnya kualitas tidur kita saja Sobat Life. Itu sebabnya main aman berarti tidak mengkonsumsinya sama sekali. Disiplin tidur yang keenam adalah make your sleep environment work for you. Cara kita mengatur lingkungan tidur dapat membantu kita tertidur dan tetap tertidur sepanjang malam dengan lebih mudah. Bagi kebanyakan orang, suhu kamar antara 15,6 dan 19,4 degree Celcius adalah suhu optimal untuk tidur. Tapi tentu kita bisa sesuaikan suhunya sesuai dengan kenyamanan kita sendiri. Penting juga untuk memastikan kita memiliki kasur, bantal, dan spray yang nyaman. Semakin nyaman kita, tentu semakin mudah untuk kita tertidur dan tetap tertidur. Jika kita tipe orang yang mudah terbangun atau kita memiliki tetangga yang berisik, silakan gunakan penyumbat telinga untuk tidur tanpa gangguan. Selain itu, jika kamar tidur kita terkena terlalu banyak cahaya, disarankan untuk gunakan tirai anti tembus pandang atau menutup mata untuk menjaga lingkungan tidur kita segelap mungkin. Disiplin tidur yang ketujuh adalah use your bed only for sleep and sex. Memang tidak bisa kita sangkal, memiliki tempat tidur yang nyaman tentu bisa buat kita tergoda untuk menggunakan itu untuk berbagai aktivitas. Baik membaca, bekerja, mengobrol di telepon, ataupun menonton TV secara berlebihan. Namun, penting untuk kita ingat, sekali lagi tempat tidur kita hanya untuk tidur dan keintiman. Dengan demikian, hal ini bisa bantu perkuat hubungan di otak kita bahwa tempat tidur itu tempat untuk tidur. Cara berpikir seperti ini bisa perlancar proses tertidur kita. Meskipun membaca mungkin tampak seperti ritual sebelum tidur yang menenangkan dan bisa menstimulasi otak kita agar bisa merasa ngantuk,
Tetap saja, sebaiknya pertimbangkan untuk bersantai dengan membaca buku di sofa sebelum beralih ke tempat tidur. Disiplin tidur yang ke-8 adalah go to bed only when you are tired. Jika kita tidak lelah, hindari berbaring di tempat tidur sambil berguling-guling. Sebaliknya, cobalah melakukan aktivitas santai hingga kita mulai merasa lelah, lalu berangkat ke tempat tidur untuk tidur. Jika kita tidak tertidur dalam waktu 20 menit setelah tidur, silakan bangun kembali. Tidak bisa tidur bisa sebabkan kita frustasi atau stres, yang nantinya justru buat kita jadi lebih terjaga dan susah tidur lebih lama. Untuk itu dianjurkan, silakan lakukan sesuatu untuk bantu kita melepas lelah, seperti membaca di sofa atau melakukan gerakan peregangan santai kita, sampai kita merasa cukup rileks untuk kembali mencoba tidur. Disiplin tidur yang berikutnya adalah limit napping. Jika mungkin, hindarilah tidur siang. Tidur di siang hari dapat ganggu kemampuan kita untuk tertidur di malam hari, dan bahkan bisa tingkatkan risiko terbangun di dini hari. Namun, jika harus tidur siang, silakan batasi hingga 20 menit atau kurang saja, itu cukup. Dan hindari tidur siang terlarut-larut, terbilang di atas jam 4 sore. Meskipun dampak tidur siang terhadap pola tidur dampaknya lebih terlihat pada orang dewasa yang lebih tua dibanding dengan orang yang lebih muda. Namun, seberapa besar dampaknya masih belum pasti. Disiplin tidur yang berikutnya adalah manage stress before going to bed. Merenungkan kekhawatiran sudah pasti mengganggu tidur kita. Untuk mengatasi hal ini, pertimbangkan strategi berikut ini. Coba catat kekhawatiran kita sebelum tidur dan menghilangkannya dari pikiran kita. Jika daftar tugas yang harus dilakukan membuat kita stres, tuliskan dan prioritaskan tugas untuk besok dan minggu depan sebelum mulai bersantai. Silakan coba bermeditasi sebelum tidur, berdoa dan menenangkan pikiran kita dan meningkatkan relaksasi. Disiplin tidur yang berikutnya adalah limit large meals before bed. Makan berat dan banyak sebelum tidur dapat ganggu kualitas tidur kita dan memicu jalan naiknya asam lambung, yang ujung-ujungnya berpotensi buat kita tetap terjaga. Demikian pula disarankan untuk menghindari alkohol dan nikotin, terutama menjelang waktu tidur, karena dapat semakin mengganggu tidur kita. Berikutnya, disiplin tidur yang terakhir adalah manage your light exposure. Mendapat paparan cahaya alami yang cukup di siang hari adalah kunci untuk mengatur ritme sirkadian di otak kita. Para ahli menyarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari dan sepanjang hari bila memungkinkan. Sebaliknya, meminimalkan paparan cahaya setelah matahari terbenam. Dengan lakukan ini dapat bermanfaat bagi tidur kita dengan memfasilitasi produksi hormon dan bahan kimia pemicit tidur. Untuk itu silakan pilih bola lampu berspektrum cahaya hangat dan redup di ruangan yang sering kita kunjungi sebelum tidur. Kurangi pencahayaan yang tidak perlu pada jam-jam menjelang waktu tidur kita. Kita bisa redupkan lampu beberapa jam sebelum tidur jika memungkinkan. Bahkan kita bisa aktifkan mode malam pada perangkat elektronik kita sebelum atau setelah matahari terbenam untuk mengurangi paparan cahaya birunya. Bagi sahabat live yang bekerja dalam shift, silakan terapkan strategi yang disesuaikan dengan menggunakan prinsip yang sama untuk mengelola paparan cahaya yang tubuh butuhkan agar nantinya bisa tetap jaga kualitas tidur kita. Kita masuk ke mitos atau fakta. Orang lanjut usia membutuhkan lebih sedikit tidur. Itu adalah mitos. Memang benar bahwa orang lanjut usia cenderung lebih kurang tidur di malam hari karena sering terbangun di malam hari. Namun kebutuhan tidur mereka tidak jauh lebih sedikit dibanding dengan orang dewasa muda. Rata-rata orang dewasa membutuhkan total waktu tidur 7 hingga 8 jam per harinya. Dan kebutuhan ini tidak berubah secara signifikan seiring bertambahnya usia kita. Sebagai closing statement kita, sikap atau kedisiplinan tidur berkaitan dengan pengembangan praktik tidur yang sehat. Itu bisa mencakup perilaku sepanjang hari dan bukan hanya menjelang waktu tidur saja. Jika kita alami kesulitan untuk tertidur, silakan coba terapkan berbagai strategi untuk tingkatkan kedisiplinan tidur kita. Agar harapannya itu bisa bantu capai permulaan tidur yang lebih cepat, kualitas tidur yang lebih baik, hingga capai durasi tidur yang lebih lama. Jika sudah mencoba beberapa strategi, tetap
masih alami kesulitan tidur yang berkelanjutan, bahkan berkembang menjadi insomnia, disarankan untuk berkonsultasilah dengan ahli kesehatan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.